Roy Suryo, salah seorang elit, ya, elit gerakan Adili dan penjarakan Jokowi, pada akhirnya stres berat dan gantung diri. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Ya, channelnya publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumen, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise your voice or emotional, but argument. Baik teman-teman, kita akan bahas terkait dengan Roy Suryo gantung diri. Ya, buku apa yang kita mau bicarakan ini ya? Ya, mungkin kita tidak akan bicarakan buku secara langsung, ya, tetapi kita akan mengingatkan teman-teman ya terlibat dalam politik, tetapi jangan lupa kita punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk menghidupi kehidupan ini, sehingga jadikanlah ya aktivitas-aktivitas sehari teman-teman menjadi mesin yang menghasilkan aliran-aliran uang yang bisa kita pakai untuk membelanjakan kebahagiaan ini. Teman-teman bisa baca buku di Ultimate Money Machine. Beberapa artikel-artikelnya saya tulis di dalam website kita, web bukanpartaipolitik.com. Teman-teman bisa berkunjung. Semua intisari-intisari dari buku-buku yang ada direncanakan akan dipindahkan di dalamnya, tentu dengan tulisan-tulisan yang juga orisinal. Ya. Silakan teman-teman berkunjung di website bukanpartaipolitik.com. Kita bicara tentang Roy Suryo, salah seorang yang memang menganggap dirinya adalah seorang elit dalam pergerakan Adili, penjarakan Jokowi, sekalipun kemudian publik dikagetkan ternyata gerakan ini tidak menyatu atau tidak saling punya chemistry ya, getaran resonansinya tidak bergetar ya, energinya saling tolak belakang karena sekali lagi dalam pikirannya Profesor Amin Rais, nama Roy Suryo bukanlah siapa-siapa ya. Jadi Mas Roy Suryo saja yang merasa elit ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, setiap orang bisa menyebut mereka elit dan menyebut diri mereka elit atau tidak. Benarkah Mas Roy Suryo stres dan gantung diri? Ya, jawabannya adalah benar ya. Tentu dalam perspektif yang filosofis dan reflektif ya. Kita lihat bahwa dalam performa yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, beliau kemudian dengan gagah dan lantangnya menyampaikan orasi ya, orasi yang menurut saya tidak pernah dipikirkan terlebih dahulu, ditimbang konsekuensi ya, dampak ya, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga bagi kehidupan kita bersama di ruang publik, termasuk bagi demokrasi, politik, dan tentu kehidupan tatanan berbangsa dan bernegara. Apa pasalnya? Teman-teman bisa lihat bagaimana adegan teatrikal ya. Nah, ini saya jadi ingat ketika saya masih aktif di dunia teater, menyutradarai pementasan teatrikal yang mengkritik ya kinerja kekuasaan politik ya, kong kali kongnya. Jadi ini mainan yang sudah 20-an, 30-an tahun yang lalu, sekarang baru dimainkan oleh Roy Suryo. Gak apa-apa lah ya, siapa tahu berbakat jadi dalang. Ya, tetapi sekali lagi yang terlihat di situ ya, bagaimana beliau kemudian mengambil si wayang ya, wayang Petruk, dan kemudian dengan penuh heroiknya mengambil entah apa, saya tidak bisa pastikan tali yang dipakai itu apa sebenarnya, kemudian menggantung tokoh Petruk, wayang Petruk, yang menurut saya ini ada persoalan yang perlu kita kritisi terkait dengan etika ya, etika dalam menggunakan warisan-warisan budaya kita, wayang yang menurut saya punya nilai-nilai yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi. Tetapi oke lah, kita coba untuk menghadapkan persoalan ini pada apa yang dikatakan oleh seorang pakar. Ini kita akan mengutip pemikiran pakar wayang ya, ini tidak main-main ya, pakar wayang di Universitas Gadjah Mada yang secara terpisah tidak menanggapi persoalan Roy Suryo ini yang menggantung tokoh Petruk ini ya.
Nah, beliau mengatakan bahwa dalam konteks sejarah wayang yang beliau urai secara baik, beliau kemudian menegaskan bahwa tokoh wayang itu, wayang Petruk itu tidak bisa menunjuk pada profil diri seseorang, apakah itu Jokowi, apakah itu Gibran, apakah itu Anies, Ganjar, dan seterusnya, ya. Tokoh Petruk itu dalam semua sistem nilai yang terkandung dalam kedirian Petruk, tokoh wayang Petruk, itu menyimpan satu nilai-nilai, misalkan kejenakaan, keseriusan, kesederhanaan, kemudian juga seorang tokoh yang pengayom, melindungi, ya, yang baiklah, yang sabar, ya. Dan ini menunjukkan menurut Pak Rudi, ya, pakar wayang ini mengatakan bahwa itu bukan personalitas seseorang, tetapi dia hanya menunjukkan jati diri, ya, jati diri, nilai-nilai yang ada pada diri kita semua, ya, gitu. Jadi bukan pada diri Gibran, diri Jokowi, tetapi itu menunjuk pada diri Roy Suryo sendiri. Ya, jadi sebenarnya Roy Suryo itu sedang menggantung dirinya sendiri, ya. Jadi menggantung sifat kejenakaannya dia, ya, menggantung kebaikan dirinya, menggantung tentang, ya, kecerdasannya dan sebagainya. Jadi aksi teatrikal itu adalah aksi teatrikal yang sifatnya bunuh diri, ya, membunuh diri sendiri, bahkan lebih serius kita katakan membunuh demokrasi, membunuh edukasi dan keadaban politik, keadaban publik, ya. Bahkan, ya, pada akhirnya berusaha untuk menggantung negara ini, ya. Nah, inilah yang saya sebut dalam topik yang kita bahas terkait dengan Roy Suryo, stres, menggantung diri sendiri, ya. Jadi yang dia gantung itu bukan siapa-siapa, tetapi kita semua di situ. Dia menggantung, mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara ini lewat satu aksi-aksi yang sama sekali tidak dipikirkan dengan baik, ya, yang tidak ada dasar yang sangat bisa diterima oleh akal sehat. Kalau kemudian Amin Rais mengatakan dosa-dosa politik, ya saya kira kejahatan politik yang dilakukan itu menunjuk pada diri mereka sendiri pada akhirnya, ya. Bagaimana ingin mengacaukan tatanan kehidupan demokrasi, bagaimana memplesetkan warisan budaya, bagaimana kemudian menerjang keadaban komunikasi publik di hadapan publik dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang game dosa-dosaan, ya, dosa besar yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan sebagai pejuang keadilan, ya, mereka sebenarnya lah yang kemudian berdosa pada bangsa dan negara ini, berdosa pada sebuah sistem politik, berdosa pada sistem keadaban komunikasi di ruang publik. Dan ini tidak main-main, ya. Saya kira seperti yang saya sampaikan di dalam konten sebelumnya, ya, jangan sampai Anda, Mas Roy Suryo dan yang lain-lain kemudian, ya, menjadi penjahat yang sesungguhnya, saya quote, ya, tanda kutip, penjahat yang sesungguhnya, dan bukan orang yang dipersepsi di dalam adegan teatrikal atau dalam komunikasi-komunikasi yang dilepaskan dari dalam ruang publik. Ya, jangan sampai nanti sudah saya katakan, ya, teman-teman akan menjadi semacam kecoa yang terbalik. Bahkan ada beberapa teman-teman netizen yang mengatakan bukan hanya kecoa terbalik, tapi kura-kura atau penyu terbalik. Wah, itu lebih parah itu, ya. Ya, saya kira itu catatan kita, ya, daripada kita ini menggantung diri kita sendiri, menggantung masa depan rakyat dan sebagainya dengan, ya, kisru-kisru politik yang jauh dari nalar sehat. Saya kira jauh lebih baik kita diam-diam, menenangkan diri, merenungkan diri, dan kemudian, ya, kita dukunglah pemerintah siapapun itu. Setelah itu kita akan kritisi bersama. Kalau pemerintah dengan seluruh presiden dan seluruh kabinet kementeriannya mengabaikan tentang amanah konstitusi kita untuk mensejahterakan kita semua, maka kita rame-rame turun untuk mengkritiknya, ya. Saya di sini bukan buzzernya Jokowi, bukan buzzernya Pak Prabowo atau Gibran. Saya kalau mau dibilang buzzer, ya buzzer. Saya ini buzzernya Indonesia, buzzernya NKRI, buzzernya ruang publik, buzzernya sekolah publik, buzzernya bukan partai politik.